Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Ulumul Quran. Yang kali ini kita akan menyampaikan pembahasan tentang qiraah dan turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Sekarang ini kita akan memulai pembahasan turunnya Al-Quran 7 huruf. Apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam 7 huruf? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Banyak sekali perbedaan mengenai turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, di antara pendapat itu adalah yang pertama adalah bahwa turunnya Al-Quran dalam 7 huruf bermakna bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek bahasa Arab. Itu yang pertama. Dan ini adalah pendapat mayoritas. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam 7 huruf adalah 7 macam persoalan yang ada di dalam Al-Quran, seperti perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Lalu pendapat yang lain yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 persoalan yang diperselisihkan. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa 7 huruf itu adalah qira'atu sab'ah, 7 bacaan. Namun yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek bahasa Arab. Nah, kita ketahui bahwa bangsa Arab ini memiliki suku-suku, dan suku-suku itu memiliki langgam atau dialek bahasa Arabnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah langgam dialek-dialek bahasa Arab. Ketujuh dialek itu adalah Quraisy, Huzail, Saqif, Kinanah, Tamim, Hawazin, dan Yaman. Meskipun ada juga perbedaan yang mengatakan selain suku-suku tersebut tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan 7 langgam bahasa Arab. Tujuan dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf atau 7 langgam ini adalah yang pertama, memudahkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran bagi orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang yang buta huruf. Dan kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Arab pada waktu itu adalah buta huruf. Nah, jadi turunnya Al-Quran dengan 7 langgam ini mempermudah untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tujuan yang kedua adalah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf itu adalah bentuk di antara kemukjizatan Al-Quran secara kebahasaan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang qiraat Al-Quran. Secara bahasa, qiraat itu bermakna qiraah, yaitu membaca. Adapun secara istilah adalah madhab yang dianut Imam Qurra, yang bacanya berbeda dengan yang lain dalam pengucapan Al-Quran. Jadi qiraat di sini adalah perbedaan cara membaca Al-Quran. Nah, perbedaan itu disetujui, diakui, dan sah. Maka ada pembahasan tentang qira'atus sab'ah atau qira'atul asyarah, yaitu 7 bacaan atau 10 bacaan. Qiraat di sini berbeda dengan turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Qiraat di sini lebih kepada perbedaan di dalam membaca Al-Quran, yaitu dalam lahjah ataupun dalam tajwid membaca Al-Quran. Panjangnya, izharnya, kemudian tarqiqnya, tafkhim, mad, izhar, idgham, dan lain sebagainya, yang itu dalam dialek Quraisy. Nah, beda dengan 7 bacaan Al-Quran, beda dengan 7 huruf tadi. Kalau 7 huruf tadi adalah dialek-dialek suku, seperti
seperti suku Quraisy, Uzail, Thaqif, Hawazin dan lain sebagainya. Tapi qiraah di sini adalah perbedaan dalam tajwidnya ataupun harokatnya. Pada dasarnya qiraah itu banyak sekali yang sampai kepada Rasulullah. Akan tetapi qiraat yang diakuin para ulama dan yang dianggap sahih itu ada 7, atau yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Dan kemudian dimasukkanlah lagi 3 qiraat lagi, maka menjadi qiraatul asyarah. Maka yang 7 itu adalah mazhab Abu Amr, kemudian Nafi al-Madani, Asim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, Al-Kisai al-Kufi, Ibnu Amir dan Ibnu Katsir al-Makki. Dan kemudian ada pun 3 lagi, yaitu madhabnya Ja'far bin Yazid, Ya'qub bin Ishaq, dan Khalaf bin Hisham. Nah, ke-10 inilah yang menjadi referensi rujukan di dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya mazhab qura itu banyak, namun yang menjadi persoalan adalah yang bisa ditelusuri sanadnya kepada Nabi adalah qiraatus sab'ah ini. Nah, kemudian tambahlah 3 lagi. Nah, qiraatus sab'ah, dan ini tingkatan sanadnya kepada mutawatir, qurra yang disepakati oleh para ulama bahwa sanadnya itu mutawatir. Nah, kemudian yang 3 ini ada juga yang menyatakan bahwa sanadnya sudah mutawatir. Dengan demikian, membaca Al-Quran itu harus menggunakan qiraatus sab'ah atau juga qiraatul asyarah, dan tidak dibenarkan kecuali dengan bacaan seperti itulah kita harus membaca Al-Quran, yang baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun bacaan-bacaan yang lain tidak diperkenankan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah perbedaan qiraah menyebabkan perbedaan istinbat hukum. Contohnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian para suami mendekati mereka, istri-istri kalian, sehingga mereka suci. Nah, di sini ada perbedaan qiraah, yaitu yang terdapat kata-kata yathurna. Nah, dalam riwayat Asim dan Kisai ini dibaca bukan yathurna tapi yatoharna. Perbedaan yathurna dengan yatoharna ini menyebabkan perbedaan hukum. Yathurna artinya suci, artinya suami sudah boleh mendekati istrinya kalau haidnya sudah terhenti. Nah, sementara dalam riwayat yatoharna itu artinya mensucikan diri. Suami baru boleh mendekati istrinya kalau istrinya itu sudah berhenti dari haidnya dan dia mandi. Lalu contoh yang lainnya adalah seperti ayat wudhu. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Nah, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, yang menjadi perbedaan qiraah di sini adalah kata-kata wa arjulakum. Dalam riwayat Hamzah dan Abu Amr dibaca wa arjulikum, dan ini maknanya berbeda. Kalau kita baca arjulakum, maka dia itu kembali kepada membasuh. Tapi kalau kepada arjulikum, maka maknanya itu mengusap. Atofnya itu mengusap. Nah, kalau kita baca dengan arjulakum, maka maknanya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan kaki kalian. Tapi kalau dibaca dengan arjulikum, maka atofnya kepada mengusap, yaitu
wamsahu biruusikum wa arjulikum, maka usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, disinilah menjadi perbedaannya. Arjulakum, maka dia bermaknanya itu membasuh kaki. Kalau arjulikum, maka maknanya itu adalah mengusap kaki. Nah, jadi perbedaan ini menyebabkan perbedaan di dalam istinbat hukum. Namun tentu saja perbedaan-perbedaan di sini adalah perbedaan-perbedaan yang khilafiyah, tidak perbedaan kepada hal-hal yang prinsipil. Qiraatus sab'ah ini adalah menjadi khazanah dalam bacaan Al-Quran. Qiraatus sab'ah, apapun yang dipakai dalam bacaan tadi itu adalah sah, karena para ulama menghukumi qiraatus sab'ah dan ditambah 3 lagi menjadi qiraatus sab'ah itu menjadi bacaan Quran atau madhab membaca Al-Quran yang boleh, yang sahih. Qiraatus sab'ah itu adalah qiraah yang menjadi rujukan yang diperbolehkan oleh para ulama. Jadi tidak menjadi masalah kalau ada perbedaan-perbedaan di dalam qiraah. Tapi tentu saja bagi para pemula, maka ikutilah bacaan-bacaan yang sudah tertera seperti yang di dalam ada mushaf yang kita pakai selama ini. Adapun perbedaan-perbedaan bacaan Al-Quran yang lainnya itu tentu itu harus dipelajarin. Dan tentu saja dalam bacaan ini meskipun qiraatus sab'ah itu boleh, untuk masyarakat awam jangan pula sampai ketika kita nanti misalnya berimam, ya kan, kita memakai bacaan-bacaan yang berbeda dari bacaan mushaf seperti bacaan Al-Quran yang kita baca selama ini. Karena dikhawatirkan pula nanti kebingungan, misalnya makmum membaca qiraatus sab'ah yang selain mushaf yang kita pegang selama ini, itu tentu di tempat-tempat yang khusus ataupun ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, dalam masyarakat awam dikhawatirkan pula nanti menjadi hal yang aneh kalau kita misalnya membaca dengan riwayat-riwayat yang lain. Mungkin untuk masalah qiraat ini akan kita cukupin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.